Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dari LKM kedua Agama Hindu dengan materi Hakikat Manusia Hindu dan Pancasrada dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tika, MSI. Namun, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Deanita Dewi dengan NIM 23170511004 dengan nomor absen 21 dari Prodi S1 Akuntansi Rombel 17 Agama Hindu. Nah, jadi di dalam video ini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah terkait dari manusia pertama menurut agama Hindu, kemudian ada dasar keyakinan agama Hindu, yang ketiga adalah hubungan surga neraka dengan Pancasrada, dan yang keempat adalah penyebab fenomena bunuh diri tersebut terjadi serta solusinya menurut ajaran agama Hindu. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas terkait topik pertama terlebih dahulu, yaitu manusia pertama menurut agama Hindu. Nah, jadi siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Nah, dalam ajaran agama Hindu, manusia pertama dikenal dengan sebutan Manu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kata manusia sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berakar dari kata Manu, yang berarti Manu sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Weda, serta juga berakar dari kata Sia atau Sa yang berarti keturunan. Jadi, manusia dapat diartikan sebagai mereka yang merupakan keturunan Manu, di mana merupakan manusia pertama atau leluhur manusia menurut ajaran agama Hindu. Nah, dalam kepercayaan Hindu, sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma pun menciptakan Manu sebagai manusia pertama secara berpasangan, yaitu sebagai wujud pria adalah Swayambhu Manu dan wujud perempuan adalah Satrupa. Mereka kemudian mempunyai dua orang putra bernama Priyavarata dan Utanapada, serta dua orang putri yang bernama Devahuti dan Akuti. Kedua putra Manu tersebut menikah dengan putri resi, yaitu putri dari 7 resi atau Sapta Resi, salah satu Prajapati atau fasilitator penciptaan yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Sementara dua putri Manu menikah dengan Manas putra yang lain, di mana Manas putra ini merujuk pada putra atau putri yang diciptakan oleh kehendak atau pikiran Brahma sebagai Dewa Pencipta. Nah, keberadaan Manu sebagai manusia pertama juga diceritakan dalam kisah Marsya Awatara, yaitu berupa seekor ikan besar jelmaan dari Dewa Wisnu yang ingin menyelamatkan bumi dari bencana air bah yang besar. Diceritakan bahwa ikan tersebut bertambah besar setelah diselamatkan dan dipelihara oleh Manu. Sehingga melalui upacara yang Manu lakukan, ia pun tersadar bahwa ikan tersebut adalah jelmaan Dewa Wisnu yang ingin memberitahu Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi. Manu pun kemudian diperintahkan untuk membangun sebuah perahu yang membantunya serta para Saptaresi atau 7 Maharesi untuk melewati bencana air bah yang besar. Setelah bencana berakhir, mereka pun turun dari perahu dan memulai kehidupan baru di bumi yang kering. Dengan demikian, dalam keyakinan Hindu, Manu dianggap sebagai manusia pertama yang memulai peradaban manusia setelah bencana air bah tersebut terjadi. Nah, dalam Bhagavata Purana dijelaskan bahwa di dalam satu kalpa akan tercipta 14 generasi manusia atau Manu. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet serta sumber-sumber lainnya, sampai saat ini kita berada pada generasi Vaisvasvata Manu atau Manu yang ketujuh. Jadi, menurut kepercayaan Hindu, di dunia ini telah tercipta 7 jenis manusia pertama yang menghasilkan banyak ras-ras manusia yang berbeda di dunia. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai pembahasan terkait dari topik kedua, yaitu apakah dasar keyakinan dalam agama Hindu? Jadi dalam agama Hindu, dasar keyakinan atau kepercayaannya disebut dengan Pancasrada. Nah, Pancasrada ini berasal dari kata panca yang berarti 5 dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Selain itu juga disebutkan dalam Yajurveda bahwasanya dengan srada orang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan srada menuju satya atau kebenaran. Jadi Pancasrada inilah yang menjadi pondasi dan dimensi terkuat bagi umat Hindu untuk melakoni segala aktivitas keberagamaan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan terkait dengan pembahasan mengenai bagian-bagian dari Pancasrada.
Nah, adapun bagian-bagian dari Pancasrada, yaitu yang pertama adalah Brahman, kemudian ada Atman, ketiga ada Karmapala, keempat ada Punarbawa atau Samsara, dan kelima ada Moksa. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait dari bagian-bagian Pancasrada ini, saya akan memulai pembahasan dari bagian Pancasrada yang pertama, yaitu Brahman. Nah, jadi Brahman atau kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan atau ide Sang Yang Widi-Wasa. Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan disebut juga sebagai Brahman, pencipta, penguasa seluruh alam semesta beserta isinya, serta merupakan awal dan akhir dari segalanya. Ini artinya setiap umat Hindu meyakini dengan benar bahwa Tuhan itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha segalanya. Dalam agama Hindu terdapat banyak sebutan bagi Tuhan, seperti ide Sang Yang Widi-Wasa atau Brahman. Seperti yang telah dijelaskan dalam LKM yang pertama, bahwa Tuhan dalam agama Hindu itu bersifat tunggal. Nah, karena umat Hindu mempersonifikasikan Tuhan sesuai dengan imajinasinya berdasarkan tugas dan fungsi Tuhan, sehingga terlihat bahwa Tuhan dalam agama Hindu itu banyak. Namun sejatinya Tuhan dalam agama Hindu hanya ada tunggal, yaitu ide Sang Yang Widi-Wasa. Hal tersebut juga dipertegas dalam kitab Upanishad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Selain itu juga dipertegas dalam mantra Trisandya bait ketiga, yaitu sesungguhnya umat Hindu memuja Tuhan dengan sebutan Brahma, Wisnu, Siwa, dan lain sebagainya. Dan inilah merupakan manifestasi daripada Tuhan, yaitu ide Sang Yang Widi-Wasa. Nah, dalam agama Hindu, keesaan Tuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Nirguna Brahman dan kedua adalah Saguna Brahman. Nah, Nirguna Brahman ini yaitu Tuhan yang Maha Esa, tak berwujud, tak berkepribadian, tak tergambarkan, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun. Yang kedua adalah Saguna Brahman, yaitu Tuhan yang berwujud, diberi nama, berkepribadian, dan disimbolkan dengan berbagai atribut yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagian dari Pancasrada yang kedua, yaitu kepercayaan terhadap Atman atau percaya akan adanya Sang Yang Atman. Jadi, Atman merupakan sinar suci dari Tuhan yang memberikan kehidupan bagi setiap makhluk. Atman ini bersifat kekal, abadi, dan tidak terpikirkan. Nah, jika Atman meninggalkan tubuh, maka manusia atau makhluk hidup lainnya akan meninggal. Jadi, Atman adalah jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh semua makhluk hidup. Disebutkan pula dalam Bhagavad Gita bahwa, "Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk." Jadi, Tuhan berada di setiap makhluk hidup yang disebut sebagai Atman dan menjadi sumber dari setiap Atman yang berada dalam makhluk hidup. Tuhan merupakan awal, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk, sebab Tuhan merupakan sumber awal atau pencipta yang memelihara dan juga yang akan mengakhiri hidup dari semua makhluk. Namun, perlu diketahui bahwa pertemuan antara Atman dengan badan akan menyebabkan Atman dalam keadaan avidya, yang artinya gelap, lupa akan kesadaran akibat terpengaruh oleh sifat duniawi. Oleh karena itu, manusia lahir ke dunia harus berbuat baik atas dasar pengabdian untuk membebaskan Sang Yang Atman dari ikatan keduniawian. Sesungguhnya jika tidak ada pengaruh duniawi, maka Sang Yang Widi dan Atman itu adalah tunggal adanya, atau disebut dengan Brahman, Atman, Aikyam. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai kepercayaan yang ketiga, yaitu Karmapala. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar kalimat mengenai apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Sejatinya kalimat itu sangatlah erat kaitannya dengan hukum karma pala. Secara etimologi, karma pala berasal dari kata karma yang berarti perbuatan, sedangkan pahala yang berarti buah atau hasil. Misalnya, jika kita berbuat baik kepada sesama, maka suatu saat nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang positif pula. Begitu pula sebaliknya. Itulah yang dinamakan sebagai hukum karma
pala. Nah, dalam konsep karma pala ini juga terdapat bagian ataupun jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sancita karma pala. Jadi, hasil dari perbuatan di masa lalu yang belum habis dinikmati atau diterima akan dinikmati di kehidupan saat ini. Misalnya, kita melihat kehidupan seseorang yang sangat sukses ataupun bahagia. Mungkin saja itu adalah hasil dari karmanya yang sangat baik di kehidupannya yang lalu. Kemudian ada prarabdha karma pala, jadi perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, pahala atau hasilnya juga akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Misalnya, jika di kehidupan saat ini ia selalu berbuat jahat, maka hasil perbuatannya juga akan dinikmati di kehidupan saat ini. Misalnya, ia akan menjadi sakit-sakitan atau hidupnya menjadi menderita. Nah, kemudian ada kriya mana karma pala. Jadi perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun pahalanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Jadi apapun perbuatan kita saat ini, entah itu perbuatan baik atau buruk, pasti ada karma palanya. Mungkin hasil dari karma pala tersebut kita akan terima di kehidupan kita selanjutnya. Seperti yang dijelaskan pada kitab Sarasamucaya Sloka 2 bahwa terlahir sebagai manusia merupakan sebuah karunia karena dilengkapi dengan kemampuan berpikir, sehingga kita harus betul-betul sadar bahwa penderitaan dapat diatasi dengan memilih perbuatan atau karma yang baik. Melalui karma yang baiklah, manusia dapat berbuat atau menolong dirinya dari keadaan sengsara. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma sebagai manusia. Maka oleh karena itu berbuat baiklah sebanyak mungkin agar kita dapat memetik buah dari karma baik yang kita lakukan di kehidupan selanjutnya. Lalu yang bagian dari Pancasrada yang keempat adalah percaya akan adanya punarbawa. Jadi dalam konsep punarbawa ini, Atman atau sinar suci akan terus berputar dalam siklus kelahiran dan kematian sebelum Atman terbebas dari ikatan duniawi dan pada akhirnya dapat menyatu dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, jadi kelahiran kembali ini sangatlah ditentukan oleh karma yang yaitu hasil dari perbuatan manusia dan dari kehidupan sebelumnya. Jadi karma yang baik akan membantu manusia untuk mencapai moksa, sedangkan karma yang buruk akan membawanya ke dalam siklus punarbawa atau kelahiran kembali. Konsep punarbawa ini juga dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu disebutkan kepribadian Tuhan yang bersabda, yaitu engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Aku dapat ingat segala kelahiran itu, tetapi engkau tidak dapat juga ingat, wahai penakut musuh. Nah, jadi jika manusia mengalami reinkarnasi, maka ia tidak akan selalu dilahirkan menjadi manusia, karena semua hal tersebut akan terjadi berdasarkan pada karma atau perbuatannya selama hidup. Jadi reinkarnasi atau punarbawa ini sangatlah bergantung pada karma yang kita lakukan semasa hidup. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan kepercayaan terhadap adanya moksa. Nah, jadi moksa berasal dari kata muj, yang itu dalam bahasa Sanskerta berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Nah, dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa yang berarti kelepasan atau kebebasan. Dalam agama Hindu, moksa merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia Hindu, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma, yaitu mencapai moksa dan kesejahteraan di dunia. Jadi, moksa ini merupakan penyatuan Atman dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, jiwa yang mengalami moksa akan sepenuhnya terbebas dari rasa duka maupun suka yang berasal dari sifat duniawi. Mereka yang telah mencapai moksa, jiwanya akan terbebas dari siklus kelahiran kembali dan akan mengalami kebahagiaan serta ketenangan yang kekal dan sesungguhnya. Nah, untuk mencapai moksa ini terdapat 4 jalan yang bisa ditempuh atau dikenal dengan sebutan catur marga yoga. Jadi yang pertama adalah jenana marga yoga. Jalan mencapai moksa dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Sehingga dapat membebaskannya dari belenggu penderitaan, lahir, dan kematian. Selanjutnya adalah Bhakti Marga Yoga. Jalan mencapai moksa dengan berlandaskan atas dasar cinta kasih dan bakti yang mendalam kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada Karma Marga Yoga, yaitu jalan mencapai moksa dengan melakukan perbuatan atau pekerjaan tanpa pamrih terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah Raja Yoga, yaitu jalan mencapai moksa dengan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Di mana tapa brata ini menekankan
didasarkan pada latihan pengendalian emosi atau nafsu dalam diri ke arah yang positif. Sementara yoga dan samadhi merupakan latihan untuk menyatukan Atman dengan Brahman melalui meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, dari keempat jalan tersebut, semuanya adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya baik dan utama. Namun, balik lagi semuanya tergantung pada kepribadian, watak, dan kesanggupan manusia untuk melaksanakannya. Lalu, untuk berikutnya adalah pembahasan terkait dari topik ketiga, yaitu bagaimanakah hubungan surga dan neraka dengan Pancasrada? Nah, jadi surga dan neraka memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan Pancasrada sebagai landasan keyakinan umat Hindu, khususnya terkait mengenai karma pala dan punarbawa. Nah, sebelumnya tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah surga dan neraka. Jadi dalam agama Hindu pun juga dijelaskan terkait dengan surga dan neraka seperti yang disebutkan pada kitab suci Weda. Nah, dalam kitab suci Weda, surga digambarkan sebagai suatu tempat, satu dunia di mana cahaya selalu bersinar, suatu masyarakat orang suci dan dunia kebaikan. Hal tersebut juga dipertegas dalam kitab Upanishad yang menyatakan bahwa kepada seseorang yang melintasi jembatan itu malam menjadi seperti siang, karena di dalam dunia-dunia jiwa ada suatu cahaya yang abadi. Sedangkan dalam kitab suci Weda, neraka dijelaskan sebagai tempat kegelapan yang dihuni oleh orang-orang yang tidak setia, yang berbuat asubha karma atau berbuat jahat, dan para penyihir. Nah, dalam kitab Upanishad juga disebutkan terkait dengan neraka, bahwa ada dunia-dunia yang dihuni raksasa, wilayah kegelapan yang pekat, siapapun dalam hidupnya menolak jiwa jatuh dalam kegelapan. Jadi, bagi manusia yang ketika hidupnya di dunia banyak berbuat subha karma atau berbuat baik daripada asubha karma atau berbuat tidak baik, mereka akan berhenti sementara di surga untuk menikmati kebahagiaan hasil dari perbuatannya semasa hidupnya. Dan sebaliknya, bagi Atman yang ketika hidupnya banyak berbuat asubha karma atau berbuat jahat, daripada subha karma atau berbuat baik, mereka akan berhenti di neraka untuk mendapatkan pahala berupa siksaan sesuai dengan bekas perbuatannya di kehidupan terdahulunya. Ini semua karena hasil-hasil karma mereka masing-masing. Namun, dalam agama Hindu, surga maupun neraka bukanlah tempat abadi, melainkan hanyalah persinggahan sementara bagi Atman karena masih terpengaruh pada karma wasana atau bekas perbuatannya di dunia. Seperti halnya yang dijelaskan pada kitab Bhagavad Gita yang menyatakan bahwa mereka menikmati sorga yang luas dan ketika buah dari karma baik mereka habis, mereka memasuki dunia yang tidak abadi. Demikianlah mereka yang mengikuti aturan Weda, mendambakan hasil dari perbuatan mereka, memperoleh lingkaran hidup dan mati. Nah, jadi begitupun juga dengan neraka yang merupakan tempat persinggahan sementara bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Jadi setelah menikmati surga atau neraka, jiwa akan bisa kembali lahir ke dunia untuk memperbaiki perbuatan-perbuatannya hingga akhirnya dapat mencapai moksa. Seperti pembahasan sebelumnya, jadi kelahiran dari surga atau surga cuta dan neraka atau neraka cuta adalah salah satu bentuk punarbawa yang merupakan pahala atau hasil yang didapatkan dari karma atau perbuatan yang ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Konsep tersebut sangat berhubungan erat dengan konsep kriya mana karma pala, di mana pahala dari hasil perbuatan kita sekarang akan kita nikmati di kehidupan berikutnya. Nah, jika seseorang terlahir dari surga, maka tentunya di kehidupan selanjutnya ia akan terlahir dengan fisik dan takdir yang baik. Sedangkan kelahiran dari alam neraka, maka kelahirannya ke dunia pun juga akan dipenuhi dengan penderitaan. Seperti halnya yang dijelaskan pada kitab Sarasamucaya, sloka 21 mengenai ciri-ciri orang dari kelahiran surga cuta. Disebutkan bahwa mereka menikmati surga yang luas dan mereka akan terlahir dengan orang yang selalu berbuat baik. Kelahiran dari surga kelak menjadi orang yang rupawan, gunawan, mulyawan, hartawan, dan berkekuasaan. Selain itu, pada Sarasamusaya Sloka 48 juga disebutkan mengenai ciri-ciri orang dari kelahiran neraka cuta, yaitu perbuatan yang bodoh, senantiasa tetap berlaku menyalahi dharma atau kebaikan. Setelah dia lepas dari neraka, dia akan dilahirkan menjadi binatang seperti biri-biri, kerbau, kemudian dia meningkat menjadi orang yang hina, sengsara, diombang-ambingkan oleh kesedihan dan kemurungan hati, dan tidak akan mengalami kesenangan.
Namun, jika di kehidupan sebelumnya seseorang selalu menjalankan dharma dan selalu percaya terhadap kemahakuasaan Tuhan, serta telah berada dalam tahap pemusatan diri yang tinggi pada Brahman melalui upaya spiritual seperti tapa, brata, yoga, dan samadhi, dan benar-benar telah terbebas dari unsur ikatan keduniawian, maka ia akan dapat untuk mencapai moksa sebagai tujuan tertinggi dalam agama Hindu, sebagai bersatunya Atma dengan Brahman, serta tidak akan berada di dalam surga atau neraka, serta terbebas dari hukum karma pala maupun mengalami punarbawa atau reinkarnasi, melainkan mencapai kesatuan dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa surga dan neraka sangatlah erat kaitannya terhadap Pancasrada sebagai dasar keyakinan umat Hindu, khususnya terkait dari hukum karma pala yang menjadi penentu terhadap kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi kali ini saya akan lanjutkan terkait dengan pembahasan dengan topik yang keempat atau yang terakhir, yaitu mengapa terjadi fenomena bunuh diri dan apa solusinya menurut agama Hindu. Nah, jadi sebelumnya dalam agama Hindu, bunuh diri itu disebut meninggal dengan cara ulah pati atau ngulah pati. Ulah pati di sini bermakna seseorang mengakhiri hidupnya secara sengaja. Dalam lontar para Sara Dharma Sastra juga disebutkan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang hendak mempercepat kematiannya. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Dalam bait Yajurveda juga disebutkan bahwa seseorang yang bunuh diri akan pergi ke Asurya Loka yang penuh dengan kegelapan. Dan sang roh yang tubuhnya meninggal dengan cara bunuh diri akan berada di alam kegelapan atau Asurya Loka selama 60.000 tahun lamanya, seperti yang disebutkan pada lontar para Sara Dharma Sastra. Nah, dalam konteks ini, ada pun beberapa penyebab dari terjadinya bunuh diri, yaitu yang pertama adalah depresi yang tidak tertangani. Nah, jadi gejala ini membuat seseorang merasa lelah dan putus asa. Selain itu, stres dan depresi sering membuat seseorang menyesali hidupnya dan berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dengannya. Akibatnya, bunuh diri menjadi tindakan yang tidak terhindarkan. Yang kedua adalah masalah dalam kehidupan sosial. Beberapa masalah sosial yang menjadikan pemicunya mulai dari dikucilkan, bully pada remaja atau orang dewasa hingga dikhianati sahabat atau pasangan dapat membuat mereka menjadi kecewa dan putus asa. Sehingga beberapa dari mereka berpikir bahwa tindakan bunuh diri ini dapat menyadarkan orang-orang yang menyakitinya. Kemudian yang ketiga yaitu mengidap penyakit tertentu. Beberapa penyakit dapat memicu keinginan bunuh diri pada diri seseorang karena mereka yakin bahwa penyakit tersebut menjadi akhir dari hidup mereka. Sebagai contoh, orang yang didiagnosis kanker sehingga mungkin mereka merasa bahwa hidup sudah tidak ada gunanya lagi karena penyakit ini belum bisa disembuhkan secara total. Jadi pikiran ini lantas meningkatkan risiko terjadinya bunuh diri. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan spiritual dan pemahaman tentang ajaran agama. Hal ini juga dapat memicu terjadinya fenomena bunuh diri karena akan membuat seseorang kehilangan pegangan hidup dan mudah terjerumus pada tindakan bunuh diri ini. Yang kelima adalah rasa putus asa. Nah, saat seseorang merasa kehilangan semua harapan dan tidak mampu untuk mengubahnya, hal-hal baik dalam hidup pun akan terlupakan dan mungkin akan merasa begitu pesimistis dan sangat putus asa. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya keinginan untuk bunuh diri. Nah, untuk mengatasi fenomena bunuh diri ini perlu adanya suatu upaya atau solusi. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasannya mengenai solusi mencegah terjadinya fenomena bunuh diri ini berdasarkan perspektif Hindu. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, jadi memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Hindu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang menemukan makna hidup dan mengatasi rasa putus asa seperti halnya dengan membaca kitab-kitab suci Weda. Yang kedua adalah menjalani yoga dan meditasi. Nah, jadi yoga dan meditasi dapat membantu menyeimbangkan triguna dan meningkatkan ketenangan jiwa sehingga dapat mengurangi stres dan depresi. Dan yang ketiga adalah melakukan puja dan bakti.
Melakukan puja dan bakti dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dapat membantu seseorang mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Selain itu, dalam menjalani hidup harus didasari dengan rasa bersyukur, sabar, dan jujur. Jadi, melalui pelaksanaan hal-hal tersebut dapat membantu individu dalam mencapai ketenangan batin dan pikiran, sehingga dapat menjernihkan pikiran dan mengurangi kekacauan mental. Hal ini membantu individu untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif dan mengalihkan perhatian dari pikiran negatif dan obsesif yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk bunuh diri ini. Baiklah, sekianlah pembahasan saya terkait dengan LKM kedua ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.